Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam semarak, semangat, maju dan bergerak. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran di kelas 7 dengan tema Yesus Sang Pengampun. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga mereka dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi, Bu Guru. Baik, selamat pagi. Duduk. Seperti biasa, sebelum belajar kita awali dulu dengan saya bantu ibu berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Selamat Tuhan Yesus, terima kasih atas permintaan-Mu dan malam kita kami belajar ini. Tuhan Yesus, kami telah belajar, lindungilah kami dalam pelajaran ini hingga selesai. Doanya kepada Tuhan Kehadiratmu, Yesus, Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Oke, Femi, terima kasih. Kelas 7. Apa yang menggambarkan kamu, ya, perasaan kamu hari ini? Senang? Gembira? Semangat? Apa yang membuatmu semangat? Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu semangat? Tentu ada alasannya, ya. Oke, ya, itu menggambarkan kita hari ini. Ibu merasa bersemangat. Mengapa? Karena kita sudah diberi hari baru, ya. Nafas baru, pengalaman hidup juga. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang teladan, masih ingat? Materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Yesus yang berbelas kasih. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita pada hari ini? Supaya kita apa? Saling mengasihi, saling mengampuni. Kita berbelas kasih kepada siapa? Kepada sesama yang apa? Kita mengasihi sesama yang lemah, menderita, yang berkebutuhan. Baik, kali ini kita lanjut materi kita. Yesus Sang Pengampun. Berbicara mengenai Yesus Sang Pengampun, kata pengampun, ya, kata pengampun. Kalau ibu tanya kata pengampunan, apa yang ada dalam benak kalian? Memaafkan. Oke, baik. Sebelumnya, ya, ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga mereka dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, pertanyaan, siapakah di antara kalian yang pernah memaafkan temannya? Ada yang pernah memaafkan temannya? Angkat tangan yang pernah merasa memaafkan temannya. Oke, Eva. Pertanyaan kedua, mengapa kalian mau memaafkan? Apa alasannya? Apa alasannya Eva mau memaafkan? Karena kasihan. Yang lain? Mengapa kira-kira kalian mau memaafkan teman?
mengampuni. Ya, memaafkan itu sama dengan mengampuni. Artinya kita tidak lagi punya rasa. Kalau yang bersalah punya rasa bersalah. Ketika misalnya temannya bersalah terhadap kita, artinya kita tidak punya rasa apa? Oke, baik ya. Nah, kira-kira itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, seperti tertulis di situ bahwa dalam kehidupan kita ya, hampir setiap orang pernah melakukan kesalahan. Benar tidak? Siapa di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa yang pernah melakukan kesalahan? Nah, termasuk itu, kan? Nah, begitu. Oke. Nah, katanya memang begitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak lepas dari kesalahan. Nah, maka kalau misalnya ya dalam kehidupan kita seperti itu, maka apa sih yang harus kita pelajari dari pribadi Yesus Kristus? Kita akan mengenal dulu seperti apa pribadi Yesus Kristus itu yang maha pengampun. Oke, ya. Lanjut. Nah, menurut pendapat ahli ya, menurut pendapat ahli B. Smedes itu bahwa ada 4 tahap, ya, 4 tahap untuk mengampuni. Silakan dibaca. Yang pertama nanti baca apa bunyinya? Terhadap pertama kali Tahap pertama sakit hati ketika seorang secara kurang menyebabkan kita sakit hati, begitu sehingga kita tidak dapat melupakannya. Maka kita terdorong ke tahap pertama, krisis pemberian maaf. Oke. Tahap pertama sakit hati. Ada yang pernah mengalami? Pernah? Pernah. Ibu juga pernah ya mengalami yang namanya tahap pertama itu. Ya. Tahap kedua. Evan, baca Pak. Tahap kedua, menguji kita tidak dapat mengingatkan ingatan tentang seberapa besar sakit hati dan kita tidak dapat mengharapkan dia baik-baik saja. Kadang kita menginginkan orang yang menyakiti itu juga menderita. Nah, kadang kita terluka. Ketika hati kita terluka oleh orang lain, itu yang pertama kita rasakan. Ya, sakit hati. Kemudian kita begitu melihat orang itu masih membekas nggak rasa sakit hatinya? Masih. Lalu tahap ketiga, Anggi. Menunjukkan pada tahap ini kita diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati dengan pandangan baru. Kita disebutkan menolak kembali aliran rasa sakit dan bebas kembali. Nah, ini tahap ketiga, tahap mengampuni ya. Tahap ketiga itu adalah kita diberi mata ajaib. Apa sih yang dimaksud dengan mata ajaib? Bagaimana kita mengolah perasaan? Itu mengolah ya, mengolah perasaan kita supaya apa ya, mata kita tadi ketika melihat teman yang menyakiti kita itu punya rasa sakit, bagaimana sekarang mata itu ketika melihatnya diolah ya, hasil penglihatan itu diolah oleh perasaan kita bahwa kita itu tidak lagi merasa sakit hati. Yang keempat, Feli. Tahap keempat, berjalan bersatu. Pada tahap ini kita mengundang orang yang pernah menyakiti hati itu, meskipun bukan di dalam kehidupan kita. Kedatangannya yang tulus membuat kita akan menikmati hubungan yang ditunjukkan kembali. Artinya ada 4 tahap untuk mengampuni. Hal itu memang kita lewati dalam kehidupan kita, ya, 4 tahap itu. Maka yang terakhir adalah ketika sudah diolah oleh mata ajaib kita, maka hati kita juga akan mengolah bahwa kita yang tadi memiliki rasa sakit hati, pada akhirnya menghilangkan rasa sakit hati dan berjalan bersama seolah-olah tidak pernah ada rasa bersalah dan tidak pernah ada rasa sakit. Nah,
bagian D. Silakan ini dijawab di dalam hati masing-masing berdasarkan pengalaman. Nah, bagi yang memiliki pengalaman minta maaf, bersalah kepada siapa dulu, apa kesalahannya, kemudian apa perasaannya pada saat kita merasa bersalah. Lalu yang memiliki pengalaman memaafkan, silakan dijawab pertanyaan itu dalam hati masing-masing. Silakan direnungkan dulu, direnungkan sambil dijawab. Apakah ada yang mau berbagi pengalaman mengenai pengalaman meminta maaf? Ada yang pernah minta maaf dengan temannya? Siapa yang pernah? Anggi, pernah? Pernah. Nah, kira-kira kamu bersalah pada siapa? Teman. Lalu, apa kesalahannya? Masih ingat nggak apa kesalahannya? Lalu, saat kamu meminta maaf, apa yang kamu rasakan? Senang, kemudian masih berat, tak ada perasaan berat di hatinya, atau udah merasa lega? Ya, setelah kita minta maaf, kita merasa lega. Apa lagi? Sudah? Oke, sebaliknya, yang pernah memaafkan, ada yang pernah memaafkan temannya? Ada nggak? Pengi, pernah? Pernah nggak? Pernah. Nah, masih ingat apa kesalahan temannya? Masih. Apa kesalahannya? Tiba-tiba nggak mau. Nah, lalu temannya datang minta maaf. Ya. Nah, pada saat dia minta maaf, apa yang kamu lakukan? Menerima. Setelah menerima maafnya, apa yang kamu rasakan? Senang, kemudian bahagia. Itu saja. Oke. Yang lain punya pengalaman memaafkan dan minta maaf, punya nggak? Pernah nggak? Pasti pernah. Ya, pasti pernah. Terkadang kita sudah lupa dengan salahnya kawan. Yang paling kita ingat biasanya salah kita, gitu ya. Kalau kesalahan kawan biasanya lupa. Karena apa? Karena kita sudah memaafkan. Karena kalau ibu sudah memaafkan orang, maka itu tidak pernah ingat lagi orang itu pernah bersalah apa terhadap kita. Ibu juga tidak ingat. Karena sudah memaafkan, artinya tidak pernah lagi mengingat kesalahan. Oh, nah, nih, ya. Kalau bersalah, ya, sebaiknya kita mengakui kesalahan. Kemudian kalau misalnya kita bersalah, apa yang kita lakukan? Kalau kita bersalah, minta maaf. Katanya tindakan memaafkan atau meminta maaf akan menjadikan relasi antara kita dengan teman dan antara kita dengan Tuhan itu menjadi baik. Benar nggak kalau misalnya kalau kita punya rasa bersalah, kita tidak minta maaf, kemudian ketika orang bersalah kita tidak mengampuni, ada nggak yang belajar saat kita berdoa? Ada nggak? Ada, kan pasti ada. Ibu juga kalau ke gereja, ketika mau ibadah kita doa dulu. Ketika kita punya rasa bersalah kita belum minta maaf, itu akan mempengaruhi doa kita, kualitas doa kita. Itu artinya apa? Relasi kita dengan Tuhan tidak dalam keadaan baik. Nah, maka wajib ya bawa kitab suci. Oke, kalau bawa kitab suci, ibu beri waktu kurang lebih 10 menit. Silakan berdua-dua saja supaya lebih cepat. Silakan bergabung dua-dua orang membahas ini ya. Buka Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 31.
Oke, silakan dua-dua orang bergabung saja. Geser seperti ini. Sudah? Berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Oke. Apa yang kalian harus cari ini? Ada dua pertanyaan di depan. Yang pertama apa? Yang pertama bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan. Lalu yang kedua, nah silakan dicari secepatnya. Ayo berdiskusi. Ada di situ. Perumpamaan tentang pengampunan yang salah seperti tadi. Oke. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan pertama. Apa pertanyaan pertama? Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Ada dibahas tadi? Ada. Sekarang siapa yang mau jawab? Kelompok di tangan, silakan. Apa pendapat Petrus tentang pengampunan? Bagi Petrus, mengampuni sampai 7 kali adalah sudah banyak. Artinya, pengampunan juga ada batasnya. Sudah? Oke. Berarti kalau pendapat Petrus itu pengampunan ada batasnya. Kita mengampuni orang itu udah cukup sampai 7 kali. Kalau kamu mengampuni orang berapa kali? Sampai 7 kali enggak? Kadang kita buat perhitungan dengan orang. Nah, awas jangan 3 kali lagi kamu seperti itu kena kamu benar nggak? Ada pernah begitu? Ibu sering dengar orang ngomong begitu. Kalau 2 kali lagi katanya, itu artinya apa? Dari kita pengampunan itu ada batasnya. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Ayo kelompok yang berbeda, siapa yang mau jawab? Penny, apa pendapat Yesus tentang pengampunan? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. 77 kali. 77 kali 7 kali, benar nggak? Di dalam kitab suci. Nah, 77 kali 7 kali. Banyak nggak? Banyak nggak? Apa artinya? Apa artinya itu? Nah, betul, Kristo, Eva. Bahwa pengampunan itu tanpa batas. Tadi Petrus bilang pengampunan itu ada batasnya. Kita juga bilang pengampunan itu ada batasnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Maka kalau pengampunan tidak ada batasnya, ketika kita bersalah, kita cepat-cepat minta maaf. Ketika temanmu minta maaf, apa yang kita lakukan? Kita mengampuni. Nah, itu ya. Apa teladan Yesus yang mau kita ambil, yaitu bahwa pengampunan itu tidak ada batas. Artinya apa? Mulai hari ini tanamkan di dalam diri kita bahwa tidak ada batas untuk sebuah pengampunan. Ada, ya, terus menerus ada. Nah, tetapi secara manusiawi, kadang-kadang kita itu tidak mampu untuk mengampuni. Apa sih faktor yang menyebabkan orang sulit memaafkan? Yang pertama apa? Mempertahankan harga diri. Kemudian berikutnya gengsi, lalu egois. Itu faktor-faktor manusiawi, ya. Itu yang menyebabkan kita sulit memaafkan. Tetapi kita lihat apa akibat bila kita tidak mampu untuk memaafkan atau mengampuni. Apa sih akibatnya? Yang pertama, tumbuhnya rasa dendam. Kemudian kalau orang yang bersalah itu kita akan mengalami masalah apa ya? Berkepanjangan di dalam pikiran kita. Mau makan, ingat itu. Mau tidur, panjang lebar, kita belum bisa tidur. Kan
kemudian tubuhnya permusuhan dan kebencian. Benar nggak? Tapi kalau sudah dimaafkan dan memaafkan masih ada nggak? Hilang nggak? Pasti. Ya. Nah, sekarang mari kita berefleksi. Ya. Berefleksi dengan dua pertanyaan tadi. Pernah tidak kita memaafkan? Atau hari ini apakah kamu masih punya rasa bersalah terhadap orang lain? Ya, silakan nanti kita refleksi, kita hening sama-sama. Oke, silakan masing-masing berefleksi, kita renungkan. Bawa masalah kita itu dalam doa. Kita minta Tuhan Yesus membantu kita untuk memaafkan dan meminta maaf. Silakan refleksi masing-masing. Mari datang kepada Yesus, Dia akan mengampunimu. Dia harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengakui Dia adalah segenap hidupmu. Silakan, Ibu punya sticky note, dibagikan. Oke, ada yang bisa bantu Ibu? Silakan ambil sesuai dengan warna kesukaannya masing-masing. Pilih ya. Oke, nah itu aksinya. Tulislah perasaanmu ketika kamu memaafkan kesalahan orang lain dan ketika kesalahanmu dimaafkan oleh orang lain. Oke, silakan ditulis di situ. Besar-besar tulisnya. Sudah? Kalau sudah, tempelkan di papan tulis. Jangan jauh-jauh jaraknya. Ya, tempelkan di papan tulis seperti biasa. Tidak usah jauh-jauh jaraknya. Seperti biasa, sebelum kita masuk pelajaran kita dengan saya bisa. Oke, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin.